subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Magang di sini. Kebetulan di sini saya host, saya juga marketing, saya juga sekretaris Pak. Jadi Pak, rangkap-rangkap jabatan. Nah, ada e-harian. Jadi e-harian itu biasanya kita mencari narasumber dari teman-teman majalah Aula. Kemudian kita edit di e-harian. Sudah saya sampaikan Pak Juki ya, contohnya tiap hari kita daily news. Deadline kita jam 7 malam. Jam segini sudah mulai main biasanya. Baik news maupun harian. Jadi anak-anak mengerjakannya bagaimana bisa dilihat di Vimik, bagian Vimik atau bagian itu. Monggo di sketsa akan duduk di mana. Membantu untuk membuat program atau pendampingan pada program. Saya pengennya seperti itu. Karena kan kalau kegiatan operator mungkin adik-adik yang lebih tahu. Jadi saya nggak pengen. Ya memang seperti apa sih membuat program, bagaimana sih komposisi program itu lebih tepat. Sebenarnya kegiatan guru PK, guru magang ini di tempat saya dulu juga sudah biasa, bahkan di dinas Sidoarjo sudah memulai. Saya dulu dari JTP baru 19 tahun dan saya pensiun dan terus kemudian di sana itu mulai guru-gurunya itu terakhir saya tinggal itu ada dari SMK di Krian, SMK harian juga, bola makan bola harian juga ada. Yang ini mingguan. Entrepreneur Club ini mingguan. Ini kita harus kerja tanggung jawab. Terus kemudian yang mingguan juga itu ini suara masjid dan sebagainya. Untuk siaran PCNU dan sebagainya ini kan sumbangan dari PCNU dari daerah-daerah yang wilayah sekretariat area kita di Surabaya. Jadi Gresik, Lamongan, Mojokerto, Lumajang, sebagainya kan wilayah sekretariat kita. OTS itu juga harian. Jadi biasanya saya membuat naskahnya on the spot itu. Terus biasanya teman-teman ini yang edit beberapa produk itu kita misalnya menuju tempat wisata Malang apa aja on the spot di Sidoarjo apa ini harian ini dan semuanya saya makanya kalau misalnya ada yang mau bantu monggo kita sangat membantu. Siap lah, sudah. Ambar kan anak dia ambar ke situ. Ini kalau ambar. 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kok Pak bisa sih? Ini seminggu ya? Kami selalu kemudian 16 sampai 20. Karena ada perubahan-perubahan kadang kita nggak harus dibuat mingguan. Untuk editingnya itu proses munculnya di televisi berapa hari? 6 jam sudah ditayangkan. Kemudian tergantung kerumitan juga. Jadi saya suruh melakukan bola awalnya jalan 3 jam 4 jam program reguler. Ternyata saya 2 jam sudah jadi. Dari bentuk-bentuk itu agak kompleks.
biasanya sampai ya 1 hari lah untuk besok ditayangkan. Dan ini reguler tiap hari harus baru. Kalau itu kemarin kapan nak syutingnya? Ini dari Lumajang, ini acara Lumajang. Berarti Ya, kapan ini? udah lama. Ya, kita dapat kiriman dari Lumajang. Terus kemudian di sela-sela dialog itu nanti ada incetan video kegiatan apa di Afghanistan. Itu wawancara sama orang Afghanistannya atau sama Ya, orang Indonesia yang kita di kan sana? punya banyak PCI pengurus cabang istimewa kan seluruh dunia ada. Iya, ditempatkan di sana. Ya dia kebanyakan atau itu mahasiswa atau entah itu warga negara Indonesia yang bangun NU di daerah sana. Misalnya Jepang kemarin dia bangun masjid di sana. PCI Jepang ternyata dia bukan mahasiswa, dia pengusaha tempe yang tinggal di sana. Di Jepang itu. Di Jepang dia bangun masjid di sana. Oh ya Allah. PCI cabang istimewa Jepang. Terus kemudian yang di Mesir itu jelas mahasiswa. Mesir, Pakistan itu mahasiswa. Sudan itu mahasiswa. Kalau di Arab Saudi pengusaha kebanyakan. Tapi ya itulah dinamika NU kan di situ ada. Terus misalnya sumbangan di Suwai itu sumbangan dari Pak Dahlan Iskan. Den Buden itu juga sumbangan. Jainuddin Anjad itu juga sumbangan gitu. Dapat. Ini tayangan ini ada jeda iklannya nggak Pak? Ada. Kerjasama. Ya kita membuat iklannya di sini. Oh iklan gitu. Nah, kita akan macam break iklannya kita menunjukkan. Apa aja ya Pak? Atlas gitu ya? Iya banyak, ada sekitar yang iklan yang sudah masuk ada 19. 19. 19. Kalau nanti apa namanya siaran dari Arab ya jam 1 dulu. Ini sekarang ini adalah Sri Kandi Milenia. Sekarang ya? Nanti iya. Cari misalnya tema yang dicari makanya lah Google tema apa. Tapi di sini kebanyakan pakai ini, sebenarnya Vimix. Ya kita gunakan Vimix Pro nih. Yang umum karena kan ada yang terbaru tapi kita belum butuh karena kan terbaru kan Kelebihannya apa? Dibandingkan mungkin kayak apa ya? Yang lain lah. Yang lain mungkin kalau Premiere jelas berat, yang berbayar kan kalau ini. Vmax itu kan hanya untuk kita gunakan Vmax itu hanya untuk record dan untuk tayang. Untuk tayang itu menggunakan Vmax. Itu untuk master control. Kalau record kan ini. Untuk editingnya ada lagi Seperti ini. Itu ada kameramen satu yang menunggu seperti ini. Ada master control yang menyiapkan, nanti butuh tenaga kerja yang banyak. Kalau di sini cuma kerjakan siapapun cukup 1 orang, ada yang ngawasi, bisa. Bahkan di remote. Ini sekarang lagi tayang ini ya Pak? Berarti kalau perubahan di sini berarti merubah di sana? Iya, pasti otomatis. Iklan juga disisipkan di sini ya Pak ya. Makanya kayak Win-M kalau kita punya di Win-M ya. MP3 atau Win-M kan bisa sama. Cuma ini bentuk video. Oke, ini kan saya kan tidak paham, kan baru Pak saya di Mix ini kan saya baru tahu. Ini kan yang di sana nih. Nah untuk ini kan tiap detiknya. Iya. Tiap tulisannya iklan posisinya ini di sini sesuai dengan ini. Ini langsung di sini. Ini kan hanya untuk yang penting, misalnya saya pengen masukkan running tag, tinggal klik kosongan running tag di sini. Saya pengen ada insidental pengumuman apa, breaking news, saya tinggal ada di sini. Jadi ini seperti kayak playlistnya gitu. Dia playlistnya. Iya. Terus recordnya juga di situ. Oh yang ini di sini tapi tetap rekornya tetap di sini, disimpan lagi ya. Nanti kalau udah record, diedit lagi teman-teman. Kalau kadang kalau nggak perlu edit ya kita langsung filenya dipakai nomor IP berapa di situ komputer langsung ditayangkan lewat sini. Jadi
Mungkin untuk tayang ulang bisa simpenannya ya, Pak, ya. nanti ini kan siaran yang di dalam tadi, produksi di dalam itu kan nanti disiarkan jam 4 jam 16, jadi ya otomatis ini kan direkod di situ, kita nanti tinggal ambil aja di sini pakai link atau pakai notis digital atau apa ini nggak perlu proses ribet. Tapi ini sinyalnya lagi buruk, tandanya kuning. Oh, streaming? Iya, ini kita kirim ke tower Metro TV kan, juga kita menggunakan MOOC-nya Metro TV. Iya. Itu pakai streaming. Tapi jadi kalau sinyalnya buruk ya otomatis dia tanda buruk. Kemudian itu juga kata. Jadi itu lagi resiko digital kan, jadi kita menggunakan internet tetap. Kecuali like analog ya menggunakan frekuensi gelombang kan beda. Nah, seumpama kan tadi Bapak bilang kan ada sesuatu masuk ke sini, kita masukkan di sini. Apakah di sini juga akan berubah? Iya, berubah. Oh, pasti berubah. Jadi kayak kita bin emak kita menyusun di sini untuk besok pagi juga bisa. Tinggal kita. Jadi kan di sini kan ada stoknya kapan, dia minta duration berapa kan nanti untuk Iya, otomatis. Per menit biro. Berapa Pak iklannya berarti per menitnya? Per menit nggak sama. 1.000 nggak sama. Umur ya Pak, 100.000 per menit ya? Itu yang bikin videonya mereka, oh tetap mereka yang bikin. Sampai bahkan ada yang apa itu jadi gelontoran ya istilahnya. Wis aku duit 2 juta wis terserah aku kan, nah itu lebih murah lagi. Lebih fleksibel ya. Terus tayang kapan terserah, kita bisa nyusun. oh. Semuanya memang sih ini benar-benar baru. Bahkan saya di mata pelajaran aja kadang ini barang baru gitu loh. Ada yang lebih bagus lagi. Apa sih namanya program apa gitu. Itu mah 3 dimensi. 3 dimensi. Artinya untuk mengambil gambar ini kan hanya satu kamera kan, tik di situ. Iya. Itu bisa sampai zoom detail. Tapi kita belum bisa sampai gambarnya itu bergerak smooth seperti apa. Ini kan hanya cut aja. VMAX ini berbayar Pak ya? Enggak berbayar, tapi kan downloadnya pasti berbayar. Istilahnya ngunduhnya kan masih. Kalau mungkin untuk yang maksimal berarti berbayar. Kalau tapi sebenarnya kalau nggak biasa aja nggak usah berbayar. Ada track-trackan itu banyak, tapi ya khawatir kita kalau Nggak lengkap ya? nggak lengkap atau ada data korupnya kadang kan nggak. Bayar berapa ini Pak berarti kalau berbayar? Sebenarnya komputernya sih murah, programnya berapa? 2 juta masalah. Oh programnya, VMAX-nya itu? Komputernya umum lah, cuma memorinya harus gede-gede. Speknya biasa aja ya? Speknya sama, cuma memorinya harus gede-gede. Terus harus ada apa itu storage-nya di situ, karena kan buangan Ini lebih banyak lari kemana Pak? Arahnya AMTV. karena kita adalah TV komunitas ya, komunitasnya NU, kita ya segmennya ada NU. Oh iya. Dan kita nggak menggarap segmen anak muda di atas di bawah 40, usia 40, karena kita menganggap bahwa NU masa depan itu ya di tangan mereka, bukan usia umur. Oke. NU masa depan ya anak-anak ini, generasi. Makanya siapapun di situ, nah bagaimana untuk membentuk karakter TV yang anak muda ya pastilah kita melayani ya, dimulai dari apa, karyawannya harus muda dulu kan, supaya tesnya itu bentuk sama-sama tesnya anak muda. Makanya kalau ada teman-teman magang seneng kita pasti nemu tes nanti selera anak muda. Yang kedua ya kita pantau sebagai supervisi, ya kita pantau program-programnya itu ya harus kena anak muda NU. Ya saat ini generasi apa sudah ketakutan kita kan nilai-nilainya itu
yang udah sepuh-sepuh ya monggo, kalau kita banyak program-program kita lebih banyak ke si A. Mereka di sekolah, nah, hasil karya mereka gitu yang layak ditampilkan. Sebenarnya justru kita malah justru menerima program-program yang itu, tapi syaratnya satu, yaitu harus reguler, paling nggak 10 episode. Misalnya ini kan sumbangan, misalnya program-program ini Din itu sumbangan dari teman-teman Hakim Jurdin, dia ngasih 50 episode langsung, terus Disway dia ngasih 40 episode langsung. Kalau cuma sekali toh ya aduh, apa namanya, wong lali. iya Wong lali disiarkan tapi nggak rutin, tanggal mana ya lali. Tapi like kalau bisa berarti reguler, umpama kami dari SMK 10 gitu Ngirim ya, Pak, ya? ngirim karya nggak masalah, terus rutin asal. yang terbaik kan pasti kan dari kita, dari animasi, dari media audio interaktif, video ya, audio video hasil karya mereka, film pendek atau segala macam, bisa berarti nggak? Bisa. Bahkan teman-teman itu kita kasih tahu yang biasa ngedit OTS itu ya. Yes. Ini kan pekerjaan gampang, karena kan hanya download di YouTube, nggak nyambut gawe kan. Iya. Nunggu dulu. Itu gitu kan, saya ngisi suara sebagainya. Kan niku lho iso golek duit lek Pak. Apa carane Pak? Ya sih. Mbok lunggahno maneh ning YouTube, ini aku seleksi wong kan viewer kan dapat. Iya ya Pak. Iya ya Pak. Siapa sih kemarin yang ngerjakan? Iya ya Pak, bisa Pak ya. Bisa kan dari paling gampang di rumah. Soalnya ya, kadang kita itu kebingungan untuk menyalurkan bakat anak-anak gitu loh, Bang. Ini teman-teman Bagus sebetulnya, kita lihat hasilnya anak-anak itu bagus. Cuman kalau hanya ditampilkan kayak acara pameran atau itu kan sekilas, kalau gini kan rutinitas kan mereka kadang melihat gitu. loh, jujur kemarin saya di sini ya mungkin karena kan orang kerja di TV itu adalah waktu. Iya. Kita sangat menghargai waktu. Dan saya di JTV dulu awal dibentuk ya orang-orangnya itu ya teman-teman dari TV profesional. Jadi karakter saya, bentuk saya pun juga dia harus menulari yang lain. Misalnya disiplin. Jam berapa? Tapi saya cerita berapa menit siap standby 2 menit ya. Itu seperti itu udah biasa. Jadi gembleng teman-teman dengan cara seperti itu. Saya yakin teman-teman nanti ada seperti akan terbiasa. 4, berarti kan 4 ya, anggap aja punya 4 karya siswa kan jadi satu kali tayang gitu. 4 karya siswa. Iya. Nanti gimana untuk Gini loh, maksudnya jadi minimal 10 episode, per episode itu ada 48 kali 4, 48 menit kali 4 gitu kan. Iya gitu, bener nggak? Satu episode itu durasi 48. Oh, satu episode 48 menit. dibagi 4 ya? Dan itu satu cerita, satu bingkai cerita. Jadi kalau maunya konsep ya cerita serial. Jadi Kalau misalnya seri dalam 48 menit. Dan itu nanti 48 menit tadi dibagi 4 segmen atau 5 segmen. oh. Adik-adik insya Allah tahu berapa menit. Dan sebelum masuk ke program itu kita ada namanya breakdown random. Breakdown random itu kita buatkan, jadi kegiatan itu nggak keluar dari randomnya yang kita harapkan. Sehingga yang edit gampang, durasi juga tepat waktu. nanti kan tetap diolah ya. Yang mana teman-teman? Saya terima kasih. Oh, terima jadi nanti tayang gitu ya. Kemudian di Disway itu kan ahlinya edit, mereka sendiri datang. Saya tinggal mereka ngirim lewat Google Drive, saya tinggal buka. Syaratnya apa Pak yang harus kita penuhi? Makanya kalau kita mau ngirim karya anak. Saya sebenarnya tertarik Selain- program anak-anak. seperti apa itu? Ya kita pernah buat si bolang seperti itu. Iya. Oh, yang untuk anak SD ya gitu ya. Di bawah itu. Program. Kenapa demikian? Karena salah satu syarat TV itu selain
kita punya segmented, tapi di sisi lain kita harus melengkapi program kita. Ada olahraganya berapa persen, perempuannya berapa persen, ya kan? Terus kita punya perempuan ada di sini, anak-anak berapa persen itu ada syarat untuk mendapat TV itu seperti itu. Izin TV gitu. Oh, tak pikir gitu suka-suka gitu Nah, ternyata ada aturannya. Anak-anak kita nggak punya. Dulu pernah ada bumper sudah kita bentuk. Monggo kalau sudah melanjutkan nggak apa-apa bumpernya itu. Cuma ya selanjutnya ya kita kendala saya sendiri ya ijenan ya, maksudnya ngurusin itu ya capek lah. Itu maksudnya nanti kalau anak-anak udah produksi ditayangkan free atau kita harus bayar atau nanti kalau anak-anak Waktu produktif. dengan Pak Chandra yang Oh iya. saya kan udah dukse, kan jawab keliru nanti, tapi saya siap untuk menayangkan. Ini contohnya apa namanya randolnya seperti ini. Sorry. Tapi yang paling gampang ya atau juga saya gunakan yang paling gampang. Sorry. Sini aja. Nih. Jadi per segmen ada wawancaranya. Wawancaranya apa aja yang ditanyakan. Tapi sebelum masuk kita siapkan judulnya apa. Ini kan tujuannya supaya ngedit itu tahu gitu. Iya. Gampang. Terus Ini semacam kayak naskahnya. nah, terus kemudian narasi prolog untuk presenter. Jadi presenter belum memulai kan sudah tahu oh gambaran umumnya seperti ini. Terus pertanyaannya kita bagi aja seperti ini, segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Jadi 4 segmen ya Pak. Nanti ini total biasanya saya buat juga durasi berapa menit misalnya. 4 segmen itu udah aturan per televisian atau memang dari Iya sini? enggak, saya sendiri aja. Oh, buat kebijakannya. Memang gitu ya, Pak. Kenapa kok 48 menit total? Karena kan Untuk iklan. ada iklannya kan paling enggak satu per segmen. Ini kan break iklan kan. Itu ada 3 menit lah untuk iklan. Atau 2 menit lah. Total sama iklan berarti berapa menit Pak kira-kira? Ya, nanti 60. Oh iya. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya nah, produser harus tahu nanti perkembangan trennya Propetio apa selama pandemi misalnya. Seperti itu. Nanti proses ini yang sederhana untuk program dialog. Mungkin ini kan bisa kayak untuk podcast ini. Iya, saya podcast ini juga melakukan Oke kan segmen ini yang ditanyakan ini. iya, saya podcast juga melakukan seperti itu. Misalnya ini podcast di dalam itu programnya namanya Sri Kandi Mataya. Kalau seumpama Pak, kita ngirimkan Ini kan yang di dalam itu pakai ini. Kayak podcast itu jujur aja kita nggak mau motong per segmen, tapi editnya yang motong sendiri. Kita yang motong ketika edit. Karena ini berhubungan dengan psikologis orang ngomong. Ketika anak ngomong serius tiba-tiba dipotong kan? Iklan. Nah, iklan. Nah, kita ngedit sendiri di ini nanti kita edit setelah. Karena makanya nggak langsung streaming ya Pak. Nggak live ya Ya, langsung tapi kita pernah kok live beberapa kali ya live juga. Jadi di kode iklan gitu. Enggak Ada langsung loss aja, gitu. loss. Karena mau permintaan dia seperti Mana itu. kadang kadung enak gontok-gontokan. Oh, tiba-tiba harus Orang gontok-gontokan sebentar. Saya foto lah, ada moodnya hilang. Kedibrekin orang joget 3 menit terus lali. Apa mau? Kayak mata najwa kadung enak gontok-gontokan. Jadi makanya kita bagi seperti itu. Ini penting gitu. Supaya nggak istilah saya nggak ngelebar gitu. Terus ini yang podcast kita namanya Pokoknya Seneng. Ini sudah beberapa jalan lama. Terus program anak-anak ya kita belum memulai, tapi ada beberapa contoh yang sudah jalan gitu. Apa Pak program anak ini? Namanya Kitas, kisah teladan anak soleh. Ya sama dialog seperti ini, tapi kita mengupas tentang anak-anak yang berprestasi. Podcast tapi tentang Enggak, anak. dialog aja, dialog. panggung, dialog seperti di ruang tamu gitu. Ruang tamu. Kita seperti apa sih prestasinya anak-anak itu. Presenternya pun juga
anak-anak Itu yang berprestasi diundang. undang. Oh. Undang. Itu yang sudah jalan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Ini breakdownnya kita seperti ini. Dari teladan Muhammad gitu kan. Karena kita NU, dia tema-tema tentang Tetap harus Islami dan NU. kapan hari kita ngundang, dulu kita ngundang misalnya anak berapa SD udah hafal Al-Quran. Iya. Seperti apa sih motivasinya gitu, Tekniknya gitu. tekniknya apa gitu. Program itu mudah, insya Allah mudah, cuma kadang di tengah jalan itu kita mau mulai dari mana, merintis dari apa. Hitungannya jadi kan kayak kreatifnya yang menentukan program ini, anak-anak mungkin Karena nggak ada orang. pelaksananya. Karena JTV itu tim kreatif itu ada. Ada sendiri. Oh. Misalnya stasiun dangdut besok mau ngundang siapa gitu wis di rapat mau siapa ae sing diundang siapa bentuknya nanti melakukan yang di ngadepi apa udah tahu pakai baju apa udah sini ya Kadang gagasan ya. mau karya Turki karena kan sempat ada apa itu omongan di hoak ya, berita hoak di sana masjid bebas ya sempat ya waktu Masjid apa Pak? di sana masjid bebas masih bisa menyelenggarakan sholat, ternyata hoak. Ya udah dibom semua katanya. Enggak, di Oh Turki. Oh. Ternyata setelah saya konfirmasi ke teman PCI di sana enggak ada, sini malah ketah. Erdogan itu kejem, Oh. Erdogan itu malah kejam. kejem, enggak ada itu hoak. Oh ternyata kita di sini. Sebenarnya saya tertarik Afghanistan, tapi kan karena apa, situasi PCI di sana juga paling juga ngungsi PCI. Utamakan nyawa dulu. Ini kalau Arab Saudi kemarin soal haji. Gimana Pak Haji ini? Gimana Pak perkembangannya Pak? Mereka PCI sana cerita tentang ini. Indonesia katanya harus turun di NTT dulu atau apa itu gimana Pak? Saya nggak paham. Belum dapat kuota itu benar apa enggak Pak? Ya memang sampai 2023 itu belum benar. Belum dapat kuota. Yang vaksinnya katanya nggak sesuai sama Arab Saudi, nggak Ya sesuai. ternyata ya Sinovac itu nggak diakui. Iya, itu benar berarti Pak ya. Enggak juga. Enggak juga. Malaysia juga Sinovac. Nah iya makanya kan takutnya hoak ya Pak ya gitu. Ya, Ya. hoak aja. Ya, ternyata jawab sama teman-teman dari PCI Arab Saudi. Tahu situasi sana. Tahu sana. Bener nggak Pak sekarang Arab Saudi hujan terus? Katanya saya lihat di TikTok itu hujan. Ya pokoknya Yang tanda-tanda kiamat. kan salah satu strategi untuk apa itu membuat keimanan orang itu nambah naik, tujuannya supaya nanti kalau imannya naik untuk saya itu adalah satu kan membuat victim itu dalam teori politik itu istilahnya merasa menjadi korban. Jadi isu global itu hanya dua, hijrah, khilafah, terus kemudian jihad. Jadi orang siapa yang bagaimana membentuk isu itu dimunculkan ya pura-pura dunia makan kiamat, pura-pura umat Islam menderita, pura-pura apa itu Muslim Palestina jadi sasaran supaya orang itu hijrah, terus supaya orang itu jihad. Itu isu-isu global yang dilakukan. Ujung-ujungnya ya tetap duit karena aliran dananya masuk ke sana. Orang nyumbang itu kan kita nggak tahu larinya kemana, berapa miliar nantinya. Iya. Lembaga-lembaga itu. Tanya yang ada acara FIFA itu kapan ya? Katanya ada event mau kemarin. Nggak pernah dengar saya karena mungkin dengan PW mungkin. Oh ya. Kita nggak paham. Oh ya UPW kayaknya. PWN. Kalau dengan kita pasti nanti kita nyoteng aja kalau nggak janjian. Pak Menteri pernah ke sini nggak Pak? Pak Menteri anggota. Belum ya? NU Pak Wakil Presiden. Jadi siapa ini? harusnya Belum. Ma'ruf Amin belum pernah main di sini Pak. Wah, kan NU juga kan Pak ya.
Lah yang gosip Kemal Atatürk itu Pak, yang katanya kuburan ini kan jaringan punya teman di Turki ya. Saya penasaran nih, jaringan waktu benar katanya kuburannya itu aromanya nggak enak karena dia yang mengubah Islam itu jadi nggak populer, maksudnya bukan keseharian di Turki. Itu benar nggak Pak? Kepo saya. Aku nggak Ngikuti yang gitu ya. ngikuti yang seperti Itu lagi saya lihat di internet itu Kemal Atatürk katanya sampai kuburannya kan dibikin monumen terus nggak diterima bumi gitu. saya nggak pernah. Pesan saya sih gini loh, kalau misalnya buka internet itu pertama carilah media online yang bisa dipertanggungjawabkan, mainstream istilahnya. Nah, misalnya lek kon guru maca Kompas, Detik dan Tempo liyane aja Dipercaya di sini. Itu. Terus kemudian dalam kode etik jurnalis itu kita ada namanya sumbernya siapa, data sumber. Misalnya kalau Detik itu misalnya ini segosip-gosip berita Detik itu masih ada petikan omongannya sopo. Nah, kalau nggak ada petikan omongannya kan Siapa yang ngomong itu nggak jelas, nggak usah. jelas, nanti nggak usah dipercaya lah, anggaplah dolanan aja gitu. Tapi yang jelas Turki kan negara sekuler, beda dengan benar Indonesia itu sekuler tapi sangat Islam. Di sana itu sekuler benar sekuler, meskipun mayoritas Islamnya kan bukan apa istilahnya Ya, kayak jilbaban nggak terlalu ya Pak ya. karena kan di sana bukan mazhab Syafi'i. Di sana mazhabnya apa? Enggak, tidak salah katanya. Jadi mereka ya seperti itu ya, agak lebih terbuka. Itu mungkin kesimpulan saya seperti itu. Wah hebatnya Bapak tahu itu juga sih. Misalnya gini, apapun kalau nggak ada di media mainstream, nggak ada jawapos.com, nggak ono, sesuk ning koran nggak muncul, berarti Nggak jelas. Dulu ada yang namanya orang sampai percaya Jokowi akan mengeluarkan pecahan 200.000 sampai dibuat suami. Ternyata loh, ada nggak di Detik? Nggak ada. Ya udah nggak ada. Iya. Ternyata kecil semua. Tiwas bingung dewi. Bingung dewi. Dibahas rame lah. Terus apa maksudnya? Sekarang kan semua orang bisa ngedit, bisa buat berita sendiri, di-share sendiri. Terus saya tanya, loh itu ada nggak orang BI yang diwawancarai? Nggak ada, berarti itu nggak benar. Katanya. Itu yang saya maksud itu OTS itu. OTS itu kemudian marah meriah. Podcast ya Pak ya? Enggak, yang di sana itu. Oh yang di sana Pak? Berapa durasi? Jadi kalau materi OTS saya cinta, tapi langsung nggak gambar jatuh cinta. Nah itu kan anak-anak belum. Bikin puisinya bisa nggak? Bikin cerpennya bisa nggak ya? Apa aja? Lebih pintar cerita daripada nulis ya Pak ya? Nah,